Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Ini mungkin bisa dibilang video pertama saya ya, sejak saya sangat lama sekali tidak membuat semacam konten video seperti ini. Tapi video yang saya buat ini bukan tanpa sebab. Ini mungkin eh, bisa dibilang video respon ya terhadap satu temuan saya. Jadi tadi pagi itu saya menemukan artikel ilmiah, bukan, nggak tahu ya ini artikel, oh ya artikel ilmiah karena disusun secara ilmiah dengan argumentasi yang ilmiah dari seorang, saya bisa sebut dari seseorang yang belajar teologi, mungkin secara eksplisit teologi Kristen, yang mencoba memberikan semacam apa ya, komentar ataupun kritik terhadap dogma ataupun ajaran dasar dari Buddhisme. Oke, sebelum saya jauh bicara soal itu, mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Saya perkenalkan kembali agar teman-teman yang mungkin sudah lupa bisa ingat lagi. Perkenalkan, nama saya Galuh Nur Fatah. Saya seorang akademisi yang punya concern yang cukup, eh, apa ya, concern yang cukup mendalam terhadap Buddhist studies, dan juga sebelum saya dirumahkan seperti sekarang, saya bekerja sebagai asisten peneliti di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Cuma karena masa transisi saya dari Universitas Gadjah Mada sebagai asisten peneliti kemudian menjadi dosen penuh nantinya di satu sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. eh, saya akhirnya mau nggak mau diam dulu di rumah karena proses transisi itu. Jadi bisa dikatakan secara official, nantinya saya adalah bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya singgung soal seorang, eh, nanti nanti akan kita bahas siapa orangnya dan apa yang ditulis, kenapa sampai saya membuat video seperti ini. Tapi kenapa saya membuat video ini, pada dasarnya ya ini sebagai tanggung jawab saya sebagai akademisi yang memang concern dengan Buddhisme dan juga sudah membaca dan mempelajari Buddhisme sejak lama. Bahkan yang tadinya saya tidak Buddhis akhirnya memutuskan menjadi Buddhis karena uh, ya lebih sudah, mungkin bisa dibilang lebih mendalami lagi tentang Buddhisme. Akhirnya saya merasa bahwa Buddhisme itu bukan hanya sebagai bahan penelitian saya tapi juga sebagai jalan hidup saya dalam mengarungi kehidupan ini dan sebagai jalan spiritual saya secara pribadi. Tapi di sini saya bukan bermaksud untuk memperkenalkan agama yang saya yakini untuk diyakini orang lain, tapi saya hanya apa ya, sedikit membeberkan bahwa itu adalah identitas saya sebagai seorang Buddhis meskipun awalnya saya bukan Buddhis. Oke, sebelum kita mulai, saya mau disclaimer sedikit juga. Eh, Maksud saya membuat respon ataupun ya tanggapan terhadap artikel ilmiah di dalam video yang akan saya bahas dalam video ini. Saya ingin disclaimer dulu karena ini akan membahas salah satu mazhab dalam studi kekristenan dan juga akan membahas agama Kristen sedikit mungkin. Saya disclaimer bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk nantinya mengkritik balik terhadap doktrin kekristenan. Jadi saya di sini hanya ingin merespon saja dari apa yang dituliskan oleh si penulis ini, yang notabene adalah seorang mungkin akademisi teologi ya, yang menggunakan pendekatan apologetik. Jadi saya sedikit membaca bahwa apologetik itu adalah semacam mazhab dalam gereja, dalam tradisi kekristenan, yang mereka ini punya concern untuk membangun sebuah narasi pembelaan terhadap iman gereja dengan pendekatan ilmiah, dalam artian di sini agar orang-orang yang tidak setuju atau tidak tidak apa namanya tidak
menyetujui doktrin gereja itu yang menyerang khususnya itu bisa ditangkis argumen-argumennya dengan pendekatan apologetik ini. Hanya dalam perkembangannya ternyata apologetik ini juga digunakan oleh para misionaris Kristen untuk menyebarkan misi kekristenan lebih luas lagi. Dan saya melihat di sini ada kemungkinan juga ini digunakan untuk dalam tanda kutip menggoyahkan lawan atau orang-orang yang menjadi target misi. Nah, ini saya nggak tahu apakah memang misi dijalankan seperti itu atau misi digunakan untuk meragukan keyakinan orang lain untuk akhirnya ikut ke dalam tradisi Kristen. Saya nggak tahu karena saya bukan ahli kekristenan, bukan seorang sarjana teologi Kristen. Mungkin teman-teman yang ahli dalam teologi bisa menjawab ini. Tapi karena saya juga punya teman banyak teolog Kristen yang sangat dekat dengan saya, sangat berteman baik dengan saya, sering diskusi juga. Jadi di sini saya mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman saya bukan bermaksud mengkritik kekristenan. Sekali lagi saya hanya ingin menjawab serangan-serangan teoritik terhadap ajaran Buddha, khususnya tentang dukkha, tentang 4 kebenaran mulia yang nanti akan disajikan di dalam artikel yang akan saya bahas di sini. Ya, salah satu artikel yang untuk soal seseorang. Dan juga untuk teman-teman sedharma, teman-teman sesama Buddhis ataupun para guru-guru spiritual Buddhis yang kenal dengan saya ataupun yang tidak kenal yang menonton video ini, saya mohon dengan kerendahan hati mohon izin untuk menjelaskan sedikit tentang Buddhisme. Dan juga buat teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dengan studi lintas agama, mohon kesabarannya dinaikkan karena ketika nanti di dalam pembahasan itu banyak hal-hal sensitif yang diserang secara langsung kepada doktrin Buddhisme atau agama Buddha. Jadi di sini saya sekali lagi saya tidak mau menyerang balik, saya hanya ingin menjawab kesalahan interpretasi dari penulis yang menuliskan tentang ajaran Buddha di dalam papernya tersebut. Di sini saya lakukan semata-mata agar orang-orang dapat mendapatkan penjelasan yang lebih baik tentang apa itu Buddhisme, khususnya kepada orang-orang yang bukan Buddhis, karena sangat sedikit sekali sekarang literatur Buddhis yang dibaca secara terbuka bagi mereka yang tidak Buddhis, karena memang karena jumlah umat Buddha di Indonesia itu sedikit, jadi mau nggak mau harus ada yang menjelaskan. Dan saya merasa itu menjadi tanggung jawab saya juga karena saya adalah seorang Buddhis pertama, dan kedua saya juga akademisi yang memang concern dalam Buddhist Studies. Ya begitu kurang lebih. Oke, kita mulai saja membahas serangan-serangan yang tadi saya sudah notif di depan. Saya kasih sedikit pengantar di depan. Jadi artikel ini saya temukan tadi pagi ketika saya buka email. Jadi ada notif dari akademia.edu. Jadi ada saran-saran artikel yang bisa saya baca. Jadi saya kaget dengan judulnya karena judulnya sangat provokatif bagi saya. Karena ini pertama kalinya saya menemukan artikel yang ditulis oleh seorang Kristen tentang Buddhisme, tapi nadanya menyerang. Karena setahu saya teman-teman Kristen saya di wihara yang kenal dengan saya ataupun yang pernah datang ke wihara ataupun diskusi di luar wihara ataupun diskusi di kampus, kami biasanya sangat apresiatif terhadap satu sama lain, terhadap apa yang kami yakini satu sama lain. Tapi ini pertama kali saya menemukan satu artikel intinya tentang Buddhisme yang ditulis oleh seorang teolog Kristen atau orang yang belajar teologi Kristen, ini mungkin di Indonesia, namanya Daniel Timothy. Jadi Mas Daniel Timothy ini menulis sebuah artikel yang dipublishnya pribadi di akademia.edu dengan judul Konsep Dukkha dalam Ajaran Buddha, sebuah upaya memperkenalkan Kristus kepada penganut Buddhisme. Ini sekilas saya menangkap ada maksud untuk memberikan coba mengkomparasikan konsep dukkha dalam Buddhisme dan
ini ada sedikit upaya, mungkin sedikit sedikit upaya untuk mencoba menemukan titik temu atau mungkin celah ya untuk memperkenalkan iman kekristenan kepada umat Buddha ini. Jadi saya bisa menyimpulkan dari judul ini yang menjadi targetnya itu adalah umat Buddha. Nah ini makanya saya selalu wanti-wanti kepada pemuda-pemudi Buddhis yang mungkin belum yang mungkin kan sebagai penganut agama yang paling minoritas di Indonesia, pengetahuan tentang agama Buddha untuk diri sendiri sebagai penganut Buddhis ini juga penting, karena kalau tidak nanti ketika ditanya oleh orang lain tidak bisa menjawab. Satu itu yang menjadi malu kan, kalau misalnya kita mengaku satu agama tertentu tapi nggak bisa menjelaskan apa yang kita yakini. Itu yang pertama. Yang kedua, nantinya ketika tidak cukup pengetahuan keagamaan tentang apa yang diyakini, itu menjadi sasaran-sasaran misi seperti ini gitu, ataupun menjadi sasaran dakwah mungkin bagi yang Islam ya. Tapi saya tidak menyalahkan itu juga bagian dari ini ya, dari ajaran agamanya yang memang menginginkan untuk menyebarkan agama sebanyak mungkin ke muka bumi ini. Tapi sekali lagi ini yang menjadi beda dengan Buddhisme, karena Buddhisme tidak pernah ekspansi kemana-mana gitu, atau mengajak orang menjadi seorang Buddhis dengan janji-janji masuk surga dan lain sebagainya. Karena wilayah itu wilayah agama adalah wilayah yang didasarkan pada kesadaran, bukan karena iming-iming ataupun apa ya, ditakut-takuti neraka gitu. Jadi bukan itu yang menjadi landasan bagi sada. Kalau mungkin kalau di Kristen atau Islam disebut iman ya, kalau di Buddhis itu kami sebut sada atau serada dalam bahasa Sanskerta. Sada dalam bahasa Pali, serada dalam bahasa Pali. Artinya sama, keyakinan gitu. Nah, jadi di dalam artikel ini Mas Daniel Timothy ini memberikan ini ya, penjelasan awal tentang apa itu duka. Kemudian ya secara sederhana beberapa aspek ditulis dengan cukup, bukan baik tapi dengan cukup, karena ada beberapa penulisan yang salah, kemudian tidak sesuai dengan standar penulisan Pali, teks Pali yang benar, karena dalam Buddhist Studies itu penulisan Pali ataupun bahasa aslinya Pali atau bahasa Sanskerta itu harus ditulis dengan benar, karena satu huruf saja salah maka artinya berbeda. Misalnya contoh, dalam bahasa Pali sebab akibat itu disebut sebagai karma, dalam bahasa Sanskerta disebut karma, tapi dalam bahasa Pali disebut kama, ditulisnya KAMMA, kama. Nah, ini bunyinya hampir sama dengan kama, KAMA, A-nya panjang semua itu. Kama sama kama itu terdengar sama tapi sebenarnya beda. Kama yang pertama itu hukum karma, kama yang kedua itu adalah sensual, nafsu ya, berhubungan dengan keduniawian, kedagingan lah, bisa diterjemahkan demikian. Jadi dalam studi Buddhis itu harus diperhatikan penulisan bahasa aslinya atau bahasa teks keagamaannya. Kalau salah nanti artinya bisa salah gitu. Oke, terus yang menurut saya juga harus diperhatikan ini, saya di bagian akhir dari pendahuluan itu saya menemukan di sini Mas Timothy menuliskan bahwa makalah ini ditulis dengan tujuan pada dasarnya ingin mengkonfrontasi pandangan-pandangan kaum Buddhis dengan menunjukkan konsep mereka. Jadi memang Mas Timothy ini ingin menunjukkan, ingin menyerang doktrin Buddhisme dengan menggunakan Buddhisme di awal. Nah, tapi sayangnya setelah saya baca, pemahaman terhadap doktrin Buddhismenya itu banyak yang salah. Doktrin Buddhismenya salah, kemudian terminologinya salah, terus pemahaman terhadap apa yang dimaksud itu juga salah.
Nah, oke, saya lanjut dulu. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan iman gereja atau Kristus di sini kepada kaum Buddhis. Nah, ini jadi Mas Timothy ini menggunakan pandangan Buddhis tentang duka ini untuk intinya nantinya diruntuhkan. Mohon maaf, sekarang saya baca begitu, meruntuhkan keyakinan terhadap duka, kemudian memperkenalkan konsep pemahaman tentang penderitaan dalam ajaran kekristenan sebagai alternatif lain, atau bukan alternatif ya, sebagai satu-satunya jalan lah nanti yang benar dalam memaknai penderitaan. Ya itu nggak masalah, saya tidak masalah dengan kalau mau misi seperti itu. Tapi pertama yang harus diperhatikan adalah konsep-konsep dasar dalam yang mau diserang itu harus dipahami dengan baik agar tidak agar tidak terjadi salah interpretasi gitu. Kalau salah interpretasi nanti menjadi yang umat Buddha membacanya, terutama khususnya yang memang mendalami, itu akan ya konyol sendiri mencoba menyerang kami, tapi tidak pemahaman konsep dasarnya tidak mengena. Mohon maaf saya menggunakan kata konyol tadi, tidak bermaksud merendahkan, tapi memang sebaiknya diperhatikan agar nanti, ya saya sih berharap ada diskursus daripada menyerang tanpa ada diskursus gitu kan, jadi kayak sepihak, jadi tidak ada konfirmasi dari yang dikritik, itu kan juga aneh. Makanya saya membuat video ini sebagai konfirmasi bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan juga diperbaiki dari artikel ini agar menyebarkan informasinya tidak ngawur gitu. Karena kalau ngawur nanti saya khawatir teman-teman yang Kristen yang membaca ini menganggap bahwa ini adalah kebenaran sebagai representasi dari ajaran Buddha, padahal tidak seperti itu gitu. Oke. Nah, di sini Mas di halaman 2 saya menemukan ada, ini bukan hanya halaman 2, ini hampir di semua halaman. Jadi nuansa dari artikel ini Mas siapa tadi namanya? Mas Daniel Timothy ini menjelaskan duka dalam sudut pandang antroposentrisme. Ini menurut saya fatal, karena duka yang dimaksud duka oleh Sang Buddha karena duka ini merupakan salah satu doktrin inti dalam Buddhisme, jadi harus benar hati-hati untuk memahaminya. Diskursus tentang duka pertama kali itu dibabarkan oleh Buddha di dalam sutta namanya Dhammacakkappavattana Sutta. Sutta itu bahasa Pali artinya diskursus ataupun bisa diterjemahkan juga sebagai khotbah. Nah, Dhammacakkappavattana Sutta atau dalam bahasa Sanskertanya Dharmacakkaprawartana Sutra itu adalah khotbah pertama atau diskursus pertama Sang Buddha setelah mencapai pencerahan sempurna di Taman Isipatana bersama dengan Pancawagya Bhikkhu atau 5 murid pertama Sang Buddha. Jadi di dalam sutta tersebut Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha setelah mencapai pencerahan itu menjelaskan duka ini sebenarnya tidak hanya kepada manusia saja. Yang dimaksud duka ini meliputi semua hal, termasuk keberadaan yang tidak memiliki kesadaran. Benda mati pun mengalami duka. Jadi duka ini bukan hanya dipandang sebagai suatu respon psikologis saja, tapi sebagai sebuah realitas yang mendasar. Makanya banyak peneliti Buddhisme di luar negeri, di luar sana, di luar Indonesia atau di dalam dunia internasional, dalam studies, yang kesulitan menerjemahkan duka ini secara definitif ke dalam bahasa selain bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, karena maknanya akan ada reduksi makna gitu. Nah, duka ini dijelaskan bukan hanya kepada manusia saja, bukan hanya untuk manusia saja, tetapi semua every being, semua keberadaan. Bahkan ini juga
penderitaan ini juga merupakan penderitaan yang juga dialami oleh makhluk lain, seperti misalnya hewan. Hewan ini mengalami apa ya juga yang menjadi sebab duka duka dan juga sebab duka. Dalam Cattari Arya Sacani 4 kebenaran mulia itu, Buddha itu menjelaskan duka itu bukan hanya untuk manusia tapi semua makhluk di 31 alam dalam kosmologi Buddhis. Dalam kosmologi Buddhis itu ada makhluk rendah, ada makhluk menengah, ada makhluk tingkat tinggi. Makhluk rendah itu ada 4 alam, mulai dari alam neraka, tiracana, terus alam peta atau alam hantu, asura, terus di atasnya di alam tengah ada alam manusia, di atasnya lagi alam dewa, kemudian alam Brahma, yang totalnya semua ada 31 alam. Jadi ini penderitaan ini bukan hanya dialami oleh makhluk di alam manusia atau hanya manusia saja yang mengalami, tapi semua keberadaan, bahkan makhluk-makhluk yang berada di alam tinggi, alam surga seperti para dewa dan juga para Brahma itu mengalami penderitaan. Selama mereka mengalami kelahiran, penderitaan tetap terjadi karena masih berada dalam siklus kelahiran kembali. Jadi kalau misalnya dalam kekristenan itu diyakini bahwa manusia itu manusia yang sudah mati dan masuk surga itu kekal di dalam Taman Eden, dalam surga Tuhan, surga Allah. Maka kami umat Buddha meyakini surga itu tidak kekal karena dia adalah realm, dia alam. Jadi semua yang masih berada di alam itu pasti akan mengalami yang namanya sakit tua mati dan juga mengalami siklus kelahiran kembali di dalam samsara. Jadi tanpa terkecuali ketika seseorang itu belum mencapai nibbana atau nirwana atau belum merealisasikan magga dan pala. Magga itu jalan menuju apa? Jalan menuju pencerahan. Pala itu adalah buah dari pencerahan itu. Untuk mencapai ketika seorang sudah mencapai magga dan pala, ada 4 kesucian atau tingkat kesucian seseorang sebelum mencapai tingkat kesucian seseorang yang mendekatkan dia pada pencerahan. Yang pertama itu Sotapanna, kemudian ada Sakadagami, kemudian ada Anagami, terakhir baru Arahat. Jadi Sotapanna ini adalah saya jelaskan sedikit. Jadi Sotapanna ini adalah sebuah tingkat kesucian di mana seseorang itu baru memasuki jalan atau arus jalan menuju pencerahan. Sedangkan di atasnya Sakadagami itu orang yang masih mengalami lagi siklus samsara 1 kali kemudian mencapai pencerahan. Kemudian Anagami, orang yang saat itu lahir di saat itu dan itu menjadi kelahiran terakhir dia untuk selanjutnya mencapai pencerahan. Dan yang terakhir tadi Sotapanna, kemudian Sakadagami, terus Anagami yang tidak akan kemana-mana lagi. Jadi satu kelahiran itu menjadi kelahiran terakhir dan mencapai pencerahan dan menjadi yang tercerahkan atau arahat. Dan yang terakhir yaitu ya arahat itu sendiri, orang yang telah tercerahkan dan menjadi Buddha atau Tathagata. Tathagata itu ya Buddha yang mengajar. Buddha itu pada dasarnya orang yang telah tercerahkan. Bahkan setiap orang bisa menjadi Buddha. Ya pada dasarnya semua orang bisa menjadi Buddha. Jadi tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian siapa yang bisa menjadi Buddha dan siapa yang tidak bisa menjadi Buddha. Jadi pada dasarnya dalam Buddhisme memandang bahwa semua orang, bahkan semua makhluk itu bisa menjadi Buddha. Tapi syaratnya dia harus lahir dulu dalam manusia. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara esensial tidak ada yang disebut manusia dan tidak ada yang disebut bukan manusia, karena pada dasarnya kita saling berganti dimensi. Nah, berbicara soal Buddha, jadi Buddha ini sebenarnya yang menjadi Buddha ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis Buddha. Pertama adalah Sama Sambuddha atau Samyak Sambuddha dalam bahasa Sanskerta. Sama Sambuddha ini adalah Buddha yang mengajar, Buddha yang membawa ajaran, Buddha yang mengajar dan punya kapabilitas untuk mengajarkan apa yang beliau dapatkan dari pencerahannya kepada makhluk lain, kepada orang lain atau makhluk lain yang membutuhkan ajaran itu. Nah, jumlahnya biasanya dalam satu kemunculan Buddha itu biasanya hanya muncul 1 orang Buddha, tidak mungkin ada 2 Buddha dalam satu masa kemunculan. Ini teman-teman yang non Buddhis mungkin bisa
lacak sendiri, bisa baca sendiri dalam teks-teks Buddhis yang menjelaskan tentang ketidakmungkinan muncul dua Buddha dalam satu waktu. Nah, terus yang dimaksud dua Buddha dalam satu waktu ini adalah sama Sambuddha ya. Jadi bukan Buddha yang lain, tapi dua sama Sambuddha dalam satu waktu itu tidak mungkin. Tapi Buddha yang bukan sama Sambuddha itu mungkin. Nah, ini yang bukan sama Sambuddha ini adalah dua yang akan saya jelaskan. Yang dua ini, yang kedua tadi kan sama Sambuddha ya. Yang kedua itu ada yang disebut Anubuddha, atau orang yang mencapai kebuddhaan menjadi arahat berkat mengikuti ajaran dari sama Sambuddha. Jadi bisa dikatakan ini adalah para murid Buddha yang telah mencapai pencerahan dan juga menjadi Buddha. Ini disebut sebagai Anubuddha. Jadi orang yang menjadi Buddha dengan mengikuti petunjuk dari Buddha yang lain, itu disebut Anubuddha. Kemudian yang ketiga adalah Paceka Buddha. Paceka Buddha ini adalah Buddha yang tercerahkan dengan sendirinya, dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan, tapi dia sama sekali tidak pernah bertemu Buddha dan tidak pernah mengetahui ajaran Buddha. Tapi dengan intelektualitasnya, dengan caranya sendiri, dia mencari cara yang paling mungkin agar seorang itu mencapai tingkat kesucian dan menjadi Buddha. Ini disebut Paceka Buddha. Nah, Paceka Buddha ini di setiap zaman ada, tapi mereka tidak punya kapabilitas untuk mengajar seperti sama Sambuddha. Jadi mereka hanya bisa mencapai pencerahan, tapi menyampaikan apa yang mereka capai dalam pencerahan itu kepada orang lain itu kesulitan. Kalaupun seorang Paceka Buddha berupaya mengajarkan itu kepada orang lain, mengajarkan apa yang dia dapat dalam pencerahannya, biasanya akan terjadi reduksi, atau bahasa yang digunakan dia akan susah dipahami oleh halayak awam, karena bahasa pencerahan itu bahasa yang sangat pribadi, sangat dalam, dan kemungkinan sangat susah untuk dipahami oleh makhluk-makhluk yang belum mencapai pencerahan atau masih kotor batinnya. Nah, ini juga yang menjadi pembeda. Jadi kalau orang ciri khas dari seorang Buddha itu, dia sudah tidak mungkin akan lahir lagi. Jadi dalam Buddhisme, dalam kosmologi Buddhis, orang yang belum mencapai kebuddhaan itu pasti mengalami siklus kelahiran kembali atau samsara. Nah, mengalami siklus kelahiran kembali ini, prosesnya disebut sebagai punarbawa atau patisandi dalam bahasa Pali. Ini soal kelahiran kembali atau punarbawa atau patisandi ini adalah ajaran khas dalam tradisi Dharma. Jadi bukan hanya Buddhisme saja, tapi ada Hindu. Cuma konsep kelahiran kembalinya dipahami dengan cara yang berbeda. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail tentang itu, nanti malah jadi kuliah. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa agama-agama Dharma termasuk Buddhisme itu punya konsep kelahiran kembali. Nanti penjelasan tiap tradisi berbeda, tapi ini yang membedakan dengan tradisi Abrahamik atau tradisi Ibrahim atau agama langit, termasuk kekristenan yang tidak meyakini adanya siklus kelahiran kembali. Yang ada hanyalah masuk ke dalam setelah meninggal, kembali kepada Tuhan, dan akhirnya masuk ke dalam penghakiman Tuhan, masuk surga atau masuk neraka, diselamatkan atau tidak diselamatkan. Konsepnya seperti itu. Tapi saya tidak akan mengkritik itu, karena saya tidak dalam kapasitas mengkritik. Saya hanya mencoba menjawab saja ini serangan-serangan dari Mas Daniel, karena menurut saya tulisan beliau ini sangat provokatif. Ini kalau saya saya mohon maaf teman-teman nanti yang membaca setelah lihat video saya, membaca artikel Mas Daniel, tolong jangan dihujat ya, Mas Danielnya kasihan. Beliau mungkin ingin memperkenalkan agamanya, tapi ya mungkin caranya kurang layak lah ya, dengan menyerang kepercayaan orang lain. Itu bukan sebuah cara yang baik menurut kami umat Buddha, karena sebaiknya kalau mau memperkenalkan ajaran kita kepada orang lain, ya caranya dengan cara yang baik. Karena kalau kita menggunakan cara-cara yang tidak baik, orang akan menilai negatif terhadap kita dan juga apa yang kita mau ajarkan ke orang lain. Orang sudah curiga dulu, jangan-jangan saya nanti kalau ikut malah seperti ini jadinya. Orang akan berpikir seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita saling memperkenalkan agama, boleh-boleh saja, tapi dengan cara yang pantas. Oke.
Mungkin saya lanjut lagi. Ini miss selanjutnya dalam artikel ini yang saya temukan dalam artikelnya Mas Daniel itu uh, tentang pemahaman tentang suka dan duka. Jadi seakan-akan kalau tidak duka pasti suka, kalau suka pasti tidak duka. Ini pandangan pandangan dualistik biner yang menurut saya itu kurang tepat, karena dalam pandangan Buddhis suka sendiri kalau dia masih dalam kondisi lokia. Lokia ini duniawi. Jadi ketika masih dalam dalam lokia, dalam keduniawian, maka seseorang itu ataupun bukan hanya seseorang, makhluk yang memiliki kualitas sukanya ini itu juga duka. Kenapa? Karena dia masih dibayang-bayangi oleh anicca, ketidakkekalan. Ini tidak dibahas tentang di sini dibahaskan soal ketidakkekalan, tapi ketidakkekalan ini hanya dipandang sebagai sebuah realitas dunia, padahal itu bukan hanya realitas dunia, itu juga realitas batin, realitas mental. Jadi Buddhisme itu tidak hanya bicara soal dunia materi, dia juga bicara realitas batin yang nggak bisa kita atur. Apakah kita ketika berpikir kita bisa serta merta nyuruh pikiran kita untuk tidak berpikir? Kan tidak bisa. Cara membuat overthinking yang muncul dalam pikiran kita untuk tidak terlalu sering muncul adalah melatihnya untuk tidak muncul dengan cara meditasi. Dan ini merupakan latihan, bukan jadi pikiran sesuatu yang sifatnya batin itu tidak bisa kita suruh seperti kita menyuruh tangan kita bergerak, karena batin ini dia punya hukum sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai dhamma yang tidak dijelaskan juga di dalam artikelnya Mas Daniel ini. Makanya langsung menyerang begitu saja menurut saya tidak fair bagi saya. Oke, terus selanjutnya ini jadi ya suka itu juga jadi duka kalau dia masih lokia, masih dalam alam duniawi gitu. Karena dia pasti berubah. Apalagi duka. Tapi bukan berarti suka tidak ada. Dua-duanya ada, tapi dua-duanya ya disebut sebagai duka gitu. Itulah yang dimaksud oleh Sang Buddha sebagai duka. Bukan duka dalam pengertian respon psikologis saja, tapi realitas itu memang duka. Dan ini bukan penilaian psikologis. Duka ini dipandang dalam Buddhisme itu sebagai realitas gitu. Oke, ini selanjutnya yang menjadi janggal ini saya garis bawahi. Ini paragraf yang menurut saya janggal. Itu yang selanjutnya adalah tidak ada manusia yang lepas dari penderitaan. Selama manusia masih hidup dalam dunia, maka secara otomatis akan masuk ke dalam siklus roda kehidupan. Ini juga pandangan yang salah nih. Dianggap orang yang masih hidup di dunia itu dianggap akan selalu masuk siklus roda kehidupan dan mengalami samsara dan hukum karma. Ini saya garis bawahi karena hidup sendiri pun, kelahiran itu juga masih ada di dalam siklus kelahiran dan masih ada di dalam siklus samsara gitu. Jadi bukan karena dia hidup dia mengalami samsara, tapi karena dia belum terbebaskan dan masih dikuasai oleh kegelapan, awija. Jadi tadi juga Mas Daniel ini menyebut awija, tapi pemahamannya juga kurang tepat. Orang masih mengalami kegelapan batin, masih mengalami ketidaktahuan, ya itu yang membuat seorang mengalami masih tumimba lahir, mengalami samsara terus menerus. Bukan karena dia lahir kemudian orang mengalami samsara. Ya kelahiran itu adalah akibat dari samsara, bukan sebab gitu. Ini harus di garis bawahi, saya harus menggaris bawahi ini karena ini fatal. Ini kalau orang Buddha yang baca ya pasti akan mudah untuk memahami ini salah. Tapi kalau orang yang non Buddhis yang baca, yang sedang cari tahu tentang Buddhisme, ini bisa menyesatkan. Saya khawatir teman-teman yang Kristen itu juga yang membaca ini akhirnya jadi tersesat dan salah dalam memahami doktrin Buddhisme dengan yang seharusnya yang tepat seperti apa itu jadi salah kalau melihat dari potongan kutipan dari apa yang ditulis oleh Mas Daniel di sini. Oke, ini selanjutnya saya mencoba memahami penjelasan Mas Daniel ini di dalam halaman berapa ini ya? Di halaman keempat.
artikel ataupun makalah yang beliau tulis, yang Mas Daniel ini tulis, di dalam penjelasannya tentang kebenaran kedua dalam Cattari Arya Sacani dalam 4 kebenaran mulia, yaitu tentang, kalau dalam bahasa Palinya disebut duka samudaya atau sebab duka. Di dalam sebab duka, di kebenaran kedua ini, dalam duka samudaya, sebenarnya secara lengkap kata ini tuh lengkapnya duka samudaya Arya Saca. Jadi kebenaran tentang sebab duka. Jadi kurang lebih seperti itu. Dalam penjelasannya Mas Daniel ini saya menemukan beberapa hal yang harus saya koreksi lagi. Ini saya kasih garis merah, ini teman-teman bisa lihat di layar. Jadi saya kasih tanda merah di sini karena menurut saya ini perlu dikasih klarifikasi. Di sini Mas Daniel menulis para penganut Buddhisme percaya bahwa keinginan yang muncul dalam diri yang itu sebagai sebab dari duka, sebab dari penderitaan. Oleh karena itu setiap orang yang memiliki manusia ini, sebenarnya saya dari awal sudah mengkritik, yang memiliki keinginan itu nggak cuma manusia, hewan punya keinginan. Kalau dalam kosmologi yang lebih tinggi yang mengatasi dunia fisik ini, dewa lah, itu juga punya keinginan, makhluk gaib juga punya keinginan. Jadi yang mengalami penderitaan itu bukan cuma manusia yang punya keinginan saja, tapi makhluk lain pun yang memiliki keinginan itu pasti mengalami duka. Nah ini saya tegaskan lagi biar nggak salah paham. Kemudian di sini ditulis lagi oleh Mas Daniel itu, apabila seseorang ingin menyangkal tabiat penderitaan di dalam dirinya, maka seseorang harus bersatu dulu dengan pikirannya sendiri. Nah ini juga kurang tepat. Jadi pencerahan itu dicapai tidak dengan pikiran. Pikiran itu sejatinya pikiran itu justru malah menjadi penghalang ketika akan mencapai pencerahan. Bisa jadi penghalang. Karena pikiran ini memiliki kecenderungan untuk mendiskriminasi sesuatu atau untuk berpersepsi, dan persepsi ini mungkin saja tidak sesuai dengan realitas. Sedangkan pencerahan itu adalah pemahaman yang lurus kepada kepada realitas sebagaimana adanya. Di dalam bahasa Pali disebut yata buta, yaitu pandangan yang melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Jadi sudah tidak ada pikiran di situ, sudah tidak ada persepsi yang justru nanti menjadi penghalang. Nah, dalam Buddhisme sendiri pikiran itu adalah bagian dari pancakanda atau pancaskanda. Jadi pikiran adalah salah satu agregat yang menjadi pembentuk keberadaan manusia. Nah, agregat ini juga nantinya kalau dilekati akan jadi masalah. Nah, ketika bersatu dengan pikiran itu kan berarti adalah upaya untuk melekati pikiran. Ketika ada upaya melekati pikiran berarti ada kesenangan terhadap pikiran. Ini juga menjadi kemelekatan yang membuat penderitaan itu muncul dan menjauhkan seseorang pada pencerahan. Jadi di sini saya harus koreksi. Jadi pikiran itu bukan sesuatu yang harus disatukan. Justru dia harus dilepas. Jadi tidak ada yang harus dilekati. Bahkan Buddha sendiri dalam Sutta Pitaka itu sangat jelas menjelaskan bahwa ajaran Buddha itu tidak untuk dilekati, tapi untuk digunakan agar seseorang itu bisa mencapai nibbana, agar seseorang bisa mencapai pantai seberang. Jadi tidak perlu dilekati. Bahkan kalaupun mau diinjek-injek orang, dalam kasarnya ya, mau direndahkan, ajaran Buddha ini salah atau apa gitu, ya nggak perlu marah gitu. Ya, karena kita nggak melekat dengan ajaran Buddha. Tapi di sini saya memberi respon itu bukan saya melekat terhadap ajaran Sang Buddha, tapi saya di sini merasa bahwa kalau misalnya ajaran Buddha sampai salah, itu kan akan merugikan orang-orang yang mencari ini gitu, mencari ajaran Buddha gitu. Makanya saya memberikan sebuah pelayanan lah kalau dalam bahasa gereja ya, membuat suatu pelayanan kepada sesama
penganut dharma sang Buddha, agar bisa dengan benar gitu mempraktekkan Buddha Dharma, agar tidak tercampur-campur dengan ajaran yang bukan Dharma, yang tercampur dengan pandangan-pandangan seperti ini gitu, yang tidak datang dari orang yang mendalami spiritual Buddhis dan terkesan menyesatkan bagi saya gitu. Jadi ini perlu saya luruskan gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini saya coba tandai lagi, masih di halaman yang sama. Ini di bawah tadi ya, teman-teman bisa baca itu di bawah, paling bawah di halaman keempat itu. Di kebenaran ketiga, dukkha nirodha arya saca, kebenaran tentang lenyapnya penderitaan, yang dijelaskan oleh Mas Daniel dalam papernya ini, dalam artikelnya ini. Jadi di sini Mas Daniel menulis, untuk dapat lepas dari penderitaan, seorang harus menyerah dan melepaskan setiap keinginannya hingga tidak ada lagi hasrat yang tersisa. Ini menyesatkan bagi saya, ini salah lagi, ini pandangan yang salah. Justru dengan pengetahuan tentang dukkha itu bukan membuat seorang itu menyerah terhadap situasi atau menyerah terhadap segala hasrat yang dimiliki, jadi diabaikan. Itu juga pandangan yang salah. Justru dengan mengetahui adanya dukkha, tentang kebenaran tentang dukkha ini, seorang tuh harus menumbuhkan semangat. Karena dalam dasa paramita, dalam 10 kualitas bajik yang harus dikembangkan seseorang ini dalam ajaran Buddha, salah satunya ada yang disebut sebagai wirya. Wirya itu apa? Wirya itu semangat. Jadi pelenyapan dukkha itu tidak bisa dengan hanya menyerahkan diri gitu, seakan-akan dengan menyerah pencerahan dicapai. Tidak. Justru orang harus menghadapi pikiran-pikirannya sendiri, menghadapi kecenderungan-kecenderungannya, hasrat-hasratnya, tapi bukan untuk membencinya. Karena ketika muncul benci, ya karma buruk terbentuk. Jadi dalam Buddhisme, karma itu tidak dibentuk hanya dengan perbuatan saja. Ada 3 saluran terciptanya karma. Pertama dari perbuatan, yang paling kasar itu dari perbuatan. Kedua dari ucapan, yang dari perbuatan disebut sebagai kaya kama. Kaya kama itu karma yang diciptakan dari perbuatan. Terus ada dari ucapan, waci kama. Dan yang itu, kita ngomongin orang jelek itu jadi karma buruk, ngomongin seseorang itu baik dengan cara yang baik itu jadi karma baik. Kita menjelaskan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, menolong orang banyak, itu karma baik. Berpikir itu juga menciptakan karma, disebut sebagai manokama. Jadi kita berpikir buruk tentang orang itu juga udah karma buruk. Kita berpikir nggak sengaja berpikir buruk tentang orang, ya itu juga karma buruk. Makanya pikiran ini harus dikendalikan, bukan disatukan dengan diri. Jadi melatih pikiran agar tidak melakukan karma buruk, tapi bukan menyerah. Karena tidak mungkin pikiran buruk itu hilang hanya dengan menyerah, tapi harus dihadapi, harus dikendalikan. Nah, ketika seorang meditator, seorang praktisi Buddhis, ketika dia menghadapi dirinya dalam meditasi, dia akan menemukan bahwa dalam dirinya itu ada banyak sekali nafsu. Nafsunya itu dalam bentuk keinginan. Ini biasanya cenderung menginginkan sesuatu. Terus ada nafsu yang bentuknya itu penolakan. Ini didasari kebencian. Nah, ini ya 2 karma ini merupakan 2 dari 3 sumber dari akusala kama atau karma buruk. Yaitu pertama, yang berakar dari kesenangan, kemelekatan terhadap keinginan hasrat, itu disebut loba mula cita, keinginan, hasrat atau kecenderungan, kesadaran yang menginginkan kesenangan. Kemudian ada yang didasarkan pada ketidaknyamanan, penolakan terhadap ketidaknyamanan, itu disebut dosa mula cita atau kesadaran yang menolak sesuatu karena itu tidak menyenangkan. Ini juga jadi karma. Yang satu lagi yaitu kegelapan batin, ketidaktahuan, kebodohan, itu sebab dari penderitaan. Makanya seorang Buddhis selayaknya itu
sebelum mencapai pencerahan sempurna dia harus mengembangkan apa? Pandangan benar di dalam, nanti dibahas di sini uh, oleh Mas Daniel. Dia juga menyatakan yang pertama kebenaran 8 jalan, jalan mulia berunsur 8 itu dia sempat jelaskan juga. Nah, di situ ada kebenaran jalan pertama adalah memiliki pandangan benar. Jadi sebelum melepaskan pikiran sebagai salah satu agregat yang membuat kita terkungkung, kita harus punya cukup pengetahuan untuk melepaskan, untuk nantinya untuk melepaskan segala hal yang memang harus dilepaskan agar penderitaan tidak muncul. Jadi pencapaian pencerahan atau melepaskan duka itu tidak dengan hanya berserah diri, karena tidak ada konsep berserah diri dalam Buddhisme. Mau menyerahkan diri kepada siapa? Konsep Tuhan dalam Buddhisme itu non esensial. Saya pernah nulis artikel tentang itu. Nanti misalnya Mas Daniel melihat video saya ini, silahkan cari saja di internet, tulis nama saya, di situ ada artikel tentang konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Jadi silahkan dilihat bahwa Buddhisme itu teistik tidak, ateistik tidak. Jadi saya patahkan di sini ya. Jadi Buddhisme itu bukan agama yang terlalu banyak berbicara soal Tuhan, bukan itu yang menjadi permasalahan dalam Buddhisme, tapi lepas sepenuhnya dari duka itu lebih penting daripada meributkan Tuhan atau melekati Tuhan. Karena kepercayaan pada Tuhan ini punya kecenderungan melekat kepada ide terhadap terhadap suatu ide yang eternalistik. Nah, ide terhadap sesuatu yang eternalistik ini juga sumber dari penderitaan, karena kita akan terus menginginkan menjadi dan itu yang membuatkan keinginan-keinginan untuk menjadi ini yang meneruskan siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Jadi kalau masih ada keinginan untuk lahir lagi, misalnya saya belum puas nih dengan kehidupan ini, itu jadi potensi karma untuk lahir lagi di masa depan. Jadi keinginan untuk hidup bahagia di surga itu ya keinginan eternalitas. Orang bisa lahir di surga beneran, tapi di surga mengalami samsara lagi, mati lagi, lahir lagi di mana, terus ke surga lagi, keluar surga lagi, masuk neraka, bisa juga masuk neraka. Jadi tidak bisa menyenangkan itu surga dalam pandangan Buddhis. Makanya surga tidak menjadi tujuan. Surga itu hanya salah satu tahap dari samsara. Tahap yang kami incar, atau bukan kami incar ya, yang ingin dicapai oleh seorang praktisi Buddhis adalah tidak lahir lagi. Karena kelahiran ini jadi sumber penderitaan gitu. Karena ada keinginan nafsu indrawi ini, terus akibatnya kita lahir. Nah, kelahiran ini juga jadi sebab lagi untuk membuat orang lahir gitu. Nah, ini menjadi masalah. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya menandai lagi di halaman 5, khususnya di pertengahan pembahasan. Di sini di halaman ini itu Mas Daniel menjelaskan tentang di sini adalah bagian tentang jalan mulia berunsur 8, dan di sini ada kata yang saya coret yaitu kata sesama untuk bermata pencarian benar. Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud mata pencarian benar itu manusia harus mendapatkan kehidupan dengan jalan tidak mengganggu sesama. Yang dimaksud berpenghidupan benar dalam jalan mulia berunsur 8 ini sebenarnya, atau upaya yang benar itu bukan hanya ditujukan kepada sesama manusia saja, tetapi sesama makhluk. Jadi makhluk apapun jangan diganggu, jangan disakiti, jangan dibunuh, karena mereka juga tidak ingin menderita sebenarnya. Makhluk apa yang ingin menderita? Sapi aja ketika disembelih, misalnya dia melihat sapi lain sedang disembelih, maka akan panik, akan takut gitu. Itu tanda bahwa ada kesadaran pada kematian. Jadi bukan hanya manusia aja yang takut mati, yang punya penderitaan. Jadi semua makhluk itu punya penderitaan. Jadi pada dasarnya ini yang menjadi alasan logis kenapa Buddha mengajarkan untuk tidak menyakiti makhluk apapun, bukan hanya manusia. Jadi saya coret kata sesama di sini karena tidak sesuai konteks. Terus selanjutnya di sini di bagian akhir tentang khususnya di jalan ke-8. Jalan ke-8 yaitu meditasi benar dalam jalan mulia berunsur 8. Jadi di situ ada kalimat ketika manusia sudah meninggalkan semua keinginan
dan nafsu jahat dan lain sebagainya, dia harus masuk ke dalam 4 tahap meditasi yang merupakan hasil dari pemusatan pikiran. Ini salah. Dalam meditasi Buddhis itu tidak ada upaya untuk memusatkan pikiran. Yang ada adalah fokus kepada objek. Jadi perhatiannya yang difokuskan, bukan pikirannya yang difokuskan. Pikiran nggak bisa difokuskan. Bagaimana cara membuat pikiran fokus? Pikiran itu selalu liar. Kita hanya bisa mengupayakan untuk fokus kepada kepada objek, bukan kepada pikirannya. Jadi ini salah besar. Jadi meditasi itu bukan untuk menenangkan pikiran. Menenangkan pikiran itu adalah efek yang dicapai ketika seorang dapat bermeditasi dengan benar. Meditasi itu adalah upaya untuk mengkondisikan pikiran, bukan memusatkan, mengkondisikan agar dia terbiasa dengan kondisi-kondisi yang baik, yang kusala. Yang baik, yang kusala, yang itu nantinya akan menjadi jalan seseorang untuk mencapai pencerahan sempurna. Jadi dalam meditasi, dalam pandangan Buddhis, nibbana itu tidak akan pernah dicapai kalau seseorang tidak pernah melakukan bhavana atau meditasi. Jadi surga, kelahiran di surga, masuk surga itu dalam konsep Buddhis itu sangat mudah dicapai. Dalam artian seseorang sudah melakukan kebaikan saja ketika dia hidup, selama dia hidup, itu otomatis pasti masuk surga. Karena dia punya tabungan karma baik yang memungkinkan orang tersebut atau ya siapapun yang melakukannya itu terkondisi untuk lahir di alam surga gitu. Tapi untuk masuk ke alam Brahma, alam makhluk tingkat tinggi yang punya potensi untuk menciptakan sesuatu ataupun mencapai nibbana, itu harus dengan cara pengembangan batin dengan melakukan meditasi atau bhavana. Itu yang menjadi berbeda. Jadi Buddhisme itu tidak ada ritual. Jadi sembahyang, melakukan puja itu tidak membuat orang mencapai nibbana. Nibbana hanya dicapai dengan meditasi, dan itu bukan ritual, itu latihan. Ini yang menjadi pembeda antara Buddhisme dengan ajaran-ajaran yang percaya bahwa ritual itu dapat menyelamatkan. Buddhisme tidak percaya ritual bisa membuat orang selamat. Orang selamat karena dia menciptakan karma baik, menciptakan karmanya sendiri untuk selamat, bukan dia meminta pada sesuatu ataupun melakukan ritual tertentu yang membuat dia selamat. Itu pandangan yang kurang tepat. Saya tidak bilang itu salah, tapi kurang tepat dalam pandangan Buddhis. Jadi saya disclaimer lagi, tidak ingin menyerang pandangan siapapun, cuma saya hanya ingin memberikan konfirmasi terhadap sebenarnya Buddhisme itu apa dan ngapain aja sih, ajarannya gimana. Itu aja yang ingin saya sampaikan di dalam video ini. Oke, lanjut lagi. Ini masih di halaman 5 bagian akhir, ini di subbab baru, yaitu keadaan manusia menurut Buddhisme, yang ditulis oleh Mas Daniel dalam artikelnya ini. Dia pada bagian awal paragraf di subbab ini atau subtema ini menjelaskan bahwa menurut ajaran Buddhisme manusia telah rusak dan korup. Manusia tidak lagi dapat membuat pilihan yang benar. Nah, ini saya garis bawahi. Ini salah lagi. Buddhisme tidak menganggap manusia itu rusak atau korup. Manusia itu punya dua kualitas, baik dan buruk, kusala dan akusala. Karena dia punya dua kualitas ini, dia punya potensi lebih tinggi untuk mencapai pencerahan, untuk lepas sepenuhnya dari duka, karena memiliki potensi kebijaksanaan lebih dari makhluk di alam yang lain. Kenapa? Bahkan dewa pun ataupun ya makhluk-makhluk tinggi Brahma itu tidak punya potensi ini. Yang punya potensi ini hanya manusia. Makanya untuk menjadi Buddha seorang harus lahir dulu di alam manusia. Itu sebuah keberuntungan. Kenapa? Kenapa saya bilang manusia tidak rusak dalam pandangan Buddhis? Karena dalam Buddhisme sendiri dijelaskan bahwa alam tengah, Majjhima, alam Madhya Loka dalam bahasa Sanskerta, itu punya dua kutub potensi, yaitu baik dan buruk. Nah, kalau kita melihat manusia sebagai sesuatu yang buruk, apa bedanya dengan alam bawah, alam peta yang adanya penderitaan semuanya, nggak pernah mengalami suka, nggak pernah mengalami kebahagiaan. Kalau orang sudah isinya penderitaan, dia akan susah untuk bersyukur.
Makanya ini coba teman, ini juga berlaku kepada orang-orang yang terzalimi di dunia ini. Misalnya orang yang mengalami penderitaan sepanjang hidupnya itu akan susah untuk bersyukur. Nah sama makhluk-makhluk di alam rendah juga kan susah bersyukur karena dia tidak pernah mengalami suka. Makanya kenapa manusia punya potensi itu? Karena manusia mengalaminya, dia bisa mengalami suka, dia bisa mengalami duka. Jadi dia punya potensi untuk belajar dari kedua fenomena suka dan duka gitu. Nah, sedangkan di alam bawah isinya duka semua, dan di alam atas itu isinya kebahagiaan semua, suka semua. Jadi nggak pernah dukanya kecil, bahkan sampai nggak disadari bahwa itu penderitaan. Meskipun penderitaan ada tapi sering tidak disadari karena terlalu banyak sukanya di alam dewa. Makanya kadang-kadang dewa ketika sudah sampai alam dewa dia mentok mau naik lagi udah nggak bisa. Sedangkan di alam dewa hanya akan menghabiskan karma baiknya. Ketika karma baiknya habis dia akan lahir lagi di alam yang di bawahnya, entah di surga yang di bawahnya ataupun di alam manusia lagi, atau mungkin alam hewan. Jadi perlu saya garis bawahi pernyataan ini bahwa katanya Buddhisme itu melihat manusia sebagai sesuatu yang rusak, sebagai sesuatu yang korup. Ini salah. Ini tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Makanya saya konfirmasi lagi di titik yang ini. Semoga ya ini saya sebenarnya kasihan terlalu banyak saya koreksi, tapi saya merasa ini penting sekali karena artikel ini sudah beredar di internet, jadi perlu saya koreksi biar orang tidak salah paham. Oke, lanjut di halaman 6 masih di subbab yang sama. Di halaman 6 ini ada di paragraf pertama, Mas Daniel menuliskan di sini, selain diri manusia telah rusak, jadi melanjutkan yang sebelumnya yang bilang bahwa manusia itu rusak pandangan Buddhisme, padahal tidak. Nah, di sini dia mengatakan bahwa Buddhisme juga percaya bahwa manusia itu masuk dalam fase kebodohan atau awija dan kegelapan batin. Jadi saya mohon kepada Mas Daniel untuk sebelum belajar konsep manusia dalam Buddhisme ataupun tentang duka, pahami dulu yang disebut sebagai atau salah satu hukum dalam Buddhisme, dalam kosmologi Buddhis, yaitu Paticca Samuppada, atau dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai Pratitya Samutpada. Dalam Paticca Samuppada dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa keadaan primordial awal yang membuat seseorang atau apapun itu terlahir ke alam ini mengalami penderitaan dan juga samsara itu adalah awija. Jadi bukan karena jadi manusia dia mengalami awija atau masuk ke dalam fase awija seperti yang dituliskan di sini, tapi sejak dia sebelum jadi fase manusia sudah melakukan awija, sudah berada dalam fase awija sehingga seseorang itu lahir. Jadi bukan menjadi manusia kemudian menjadi awija, tapi karena dia awija, dia lahir jadi manusia. Gitu. Nah ini yang harus dikoreksi. Jadi dalam Paticca Samuppada, awija itu adalah nidana pertama atau sebab musabab pertama yang membuat dari 12 nidana yang ada atau 12 sebab musabab yang ada, dia ada yang paling awal, dan ini yang membuat orang terlahir dan dalam tanda kutip ya tercipta, meskipun tidak ada teori penciptaan dalam Buddhisme, tapi dia terlahir kemudian masuklah ke dalam fase tumimba lahir yang bisa saja tidak terbatas. Kalau saya mengutip dari pernyataan Bante Keminda bahwa samsara ini, duka ini bisa jadi tidak terbatas, bisa kita terus menerus hilir mudik di dalamnya kalau kita tidak mencapai pencerahan. Nah ini penyebabnya adalah awija, dan awija ini itu telah ada sejak seseorang itu jadi manusia. Jadi bukan karena manusia orang menjadi awija. Bukan karena menjadi manusia orang masuk ke fase awija gitu. Jadi tidak seperti itu logikanya. Ini saya koreksi lagi, mohon maaf. Oke, masih di halaman 6 di bagian akhir itu saya masih ada lagi yang saya koreksi. Itu masih ada beberapa kata manusia yang diulang-ulang, seakan-akan duka itu dialami oleh manusia, padahal nggak manusia aja, semua makhluk yang muncul di dalam alam ini, alam apapun itu pasti mengalami penderitaan. Jadi tidak hanya manusia. Oke, saya lanjutkan. Yang saya tandai adalah kesimpulan akhirnya adalah
Di sini ya Mas Daniel menulis kesimpulan akhirnya adalah penganut Buddhisme percaya bahwa dunia ini pada dasarnya sudah terlanjur dalam keadaan kejahatan dan penderitaan. Oke, ini saya harus luruskan. Buddha tidak menganggap dunia itu jahat. Jadi tidak ada penilaian moral terhadap dunia. Duka itu objektif terjadi. Penderitaan yang dimaksud ini bukan penderitaan yang bersumber pada reaksi psikologis. Penderitaan ini ya susah menjelaskan. Kata duka dalam bahasa aslinya, bahasa Pali itu atau bahasa Sanskerta itu artinya tidak hanya penderitaan psikologis saja, tapi apa ya, segala ketidaktetapan, segala ketidak apa ya, sesuatu yang semu ini juga penderitaan. Jadi realitas ini ya penderitaan. Jadi bukan tidak dipahami sebagai kejahatan. Jadi kalau dianggap sebagai kejahatan, di situ ada emosi, ketidakterimaan. Buddhisme tidak melihat itu. Jadi dunia ini netral. Kita mengalami mati itu natural, netral. Buddhisme tidak menganggap itu jahat. Itu sebagai fakta yang harus diterima. Emang kita bisa mengatasi kematian dan hidup abadi? Nggak bisa. Ya mau nggak mau kita hanya bisa menerima itu, dan cara untuk lepas dari penderitaan adalah damai dengan fakta itu. Mendapatkan kedamaian itu tidak harus merubah realitas, karena realitas nggak bisa dirubah, hukum alam nggak bisa dirubah. Dharma atau dhamma yang diajarkan Buddha itu adalah hukum alam. Emang ada cara melakukan atau membuat segala yang tidak pasti dan juga berubah ini menjadi pasti dan tidak berubah, menjadi statis, kan tidak bisa. Kita hanya bisa menerima fakta ini gitu. Nah, ini jadi bukan kejahatan ya, saya tekankan lagi. Realitas atau penderitaan yang dimaksud dalam Buddhisme itu bukan kejahatan. Jadi kalau dibilang itu katanya Buddhisme atau yang diyakini dalam ajaran Buddha atau agama Buddha, salah. Mohon maaf, saya koreksi. Terus selanjutnya di sini juga Mas Daniel ini mengutip, sebenarnya ini kutipan dalam Sutta Pitaka tentang perumpamaan anak panah dalam Sutta Pitaka, bisa dicek. Saya lupa itu ada di sutta apa, coba dicek. Silakan dicek oleh teman-teman. Cuma di situ sebenarnya adalah apa namanya, sebuah analogi agar orang itu tidak terlalu fokus bicara soal siapa yang menyebabkan penderitaan ini ada, siapa yang menyebabkan dunia ini ada, apakah Tuhan itu ada. Itu tidak menjadi concern. Jadi ibarat orang yang dipanah, ketika dipanah kita akan fokus mengobati yang memanah kita gitu. Bukan kita mengobati luka panah kita gitu. Bukan malah sibuk mencari ini sumbernya dari mana. Kalau sibuk mencari siapa yang menembak, sebelum kita menemukan orang itu kita sudah mati gitu. Makanya Buddhisme tidak fokus pada itu, tapi fokus menyembuhkan apa yang sudah terjadi gitu, menyembuhkan luka yang sudah ada gitu. Yaitu ya ini ibarat luka itu sebagai penderitaan. Jadi sebenarnya analogi itu bukan ditujukan hanya untuk menyatakan duka atau penderitaan itu ada, tapi sebagai upaya untuk fokus kepada penderitaan itu. Jadi tidak lagi bicara tentang Tuhan ada atau enggak, siapa yang menciptakan ini, Tuhan yang benar yang mana, itu tidak dikatakan. Nah, mungkin ini sedikit berkebalikan, justru ini berkebalikan dengan doktrin gereja yang selalu disandarkan kepada Tuhan sebagai cerminan, Tuhan sebagai sandaran. Dan ini yang sering diperdebatkan oleh 3 agama besar yang kita tahu, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi saya tidak akan masuk ke dalam perdebatan itu karena saya tidak terlalu tertarik lagi dengan perdebatan-perdebatan teologis tentang keberadaan Tuhan. Karena kalaupun Tuhan ada dan tidak ada, itu tidak menjadi fokus ya, tidak menjadi yang utama. Saya juga sebenarnya mau nulis disertasi tentang tentang Tuhan itu dalam pandangan Buddhis, dan bagaimana seorang Buddhis ini memahami itu. Tapi nanti detailnya mungkin suatu saat ketika saya sudah menulis disertasi tentang itu, mungkin saya akan bikinkan konten untuk menjelaskan secara detail apa yang saya tulis dalam disertasi saya. Oke, itu mungkin yang bisa dikoreksi dari halaman 6. Ya, di halaman 6.
Dan satu hal lagi di sini yang paling bawah ini, ketika eh, Mas Daniel menjelaskan soal nirwana yang dia kutip dari tim dari satu buku pelajaran agama. Saya nggak tahu itu beneran dikutip dari itu atau tidak. Cuma di situ dia menulis bahwa konsep nirwana ini melekat sekali dengan pengajaran Buddha. Bagi mereka ketika seorang berhasil keluar dari lingkaran hukum karma, maka tidak akan ada lagi kelahiran yang hanya kehidupan yang diterangi. Nah, enlightenment ini adalah pencerahan. Dia kan beliau menanda kurungi enlightenment. Ini arti sebenarnya enlightenment yang dimaksud adalah pencerahan. Pencerahan itu ditempuh dengan upaya pribadi. Nah, sedangkan yang digunakan dalam bahasa Indonesia oleh Mas Daniel ini adalah diterangi. Diterangi oleh siapa? Jadi pencerahan dalam agama Buddha itu bukan diberikan oleh sesuatu yang lebih besar dari manusia atau apapun itulah, kita mungkin di bahasa teologis Tuhan ya, tapi dalam Buddhisme tidak dari sesuatu seperti itu yang membuat orang tercerahkan, tapi oleh pemahaman pribadi. Jadi bukan diterangi, ini harusnya pencerahan diterjemahkannya. Kalau diterangi jadi sesat lagi, jadi tidak sesuai konteks Buddhisnya gitu. Ini saya saya koreksi lagi. Jadi perlu ada kontekstualisasi yang tepat itu, jangan ngawur, jangan ngasal, nanti jadi tidak sesuai dengan doktrin Buddhisme itu sendiri yang sedang dijelaskan di dalam artikel ini. Jadi ya saya koreksi yang itu. Oke, saya lanjut lagi. Ini sekarang masuk ke bagian yang paling seru sebenarnya. Ini paling seru dan paling paling sensitif, tapi saya coba akan bahas secara santai, secara normal agar tidak membuat orang tersinggung. Di sini di sub ini dijelaskan kata counter Kristen terhadap Buddhisme. Jadi sub bagiannya itu adalah counter Kristen terhadap penganut Buddhisme. Sebelum membahas ini saya ingin bertanya, ini yang nyerang kan Mas Daniel ya dalam tulisan ini. Kok jadi terkesan malah mengcounter seakan-akan Buddhisme yang nyerang duluan gitu. Ini saya bingung dengan sub yang ini ya, sub pembahasan yang ini. Kok judulnya counter Kristen terhadap penganut Buddhisme. Padahal Buddhisme tidak pernah menyerang agama apapun karena kami prinsipnya ahimsa, tanpa kekerasan, tanpa nggak suka nyinggung, nggak suka berkata-kata yang membuat orang sakit hati karena itu karma buruk. Jadi kalau misalnya dikatakan seperti ini kayak seakan-akan kami yang nyerang, padahal dalam artikel ini jelas-jelas yang ingin mengkonfrontasi adalah pihak apologetik, kaum apologetik pendekatan apologetik lah ya, saya bisa bilang seorang apologetik lah yang ingin challenge Buddhisme. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya terima dulu. Saya ingin baca dulu nih. Nah, di bagian awal paragraf ini, di bagian yang ini saya garis bawahi semua ini di paragraf pertama karena ini cukup cukup agak ngeri-ngeri sedap ya. Di sini dikatakan bahwa dari pemaparan sebelumnya pemaparan di atas atau pemaparan sebelumnya, ini menurut Mas Daniel ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya sudah tampak kesalahan berpikir atau cacat logika di dalam pola pikir Buddhisme. Nah, ini menurut beliau katanya Buddhisme itu cacat pikir. Nah, dia mengutip dalam bahasa Gregory Koki, pemikiran kaum Buddhis ini sama saja dengan bunuh diri, kata dia. Ini lagi-lagi kata dia ya. Saya lanjut lagi, melihat ketimpangan yang cukup signifikan dalam ajaran Buddha, penulis sangat yakin sekali mereka dapat dimenangkan melalui proses apologetika. Mereka ingin ini Mas Daniel ini sangat apologetik ya, ingin menyerang konsep-konsep Buddhisme tapi sebenarnya tidak memahami dengan baik konsep dasar Buddhisme. Jadi saya melihatnya agak miris ini. Saya lanjutkan lagi, Mas Daniel ini melanjutkan,
Dalam bagian ini penulis akan memaparkan poin-poin apa saja yang dapat digunakan untuk berapologetika kepada kaum Buddhis, tentu dalam rangka memperkenalkan Kristus. Ini terlalu percaya diri sekali ya. Seakan-akan setelah umat Buddha baca ini langsung pindah agama gitu. Ini ya sebenarnya kalau argumennya cukup runtut dan benar-benar bisa halus, mungkin bisa aja ada beberapa umat Buddha yang akan tergoda dengan doktrin kekristenan gitu. Tapi kalau disampaikan dengan cara seperti ini, saya yakin akan hampir 0% akan tergoda ya, karena diserang. Ya, siapa sih orang yang ketika keyakinannya yang dihormati diserang dengan cara seperti itu? Kalau mungkin kaum intelektual akademisi seperti saya tidak akan tersinggung ya. Terbiasa dalam perdebatan ilmiah soal seperti ini. Cuma untuk orang-orang yang beragama secara klasik, konservatif itu sangat mungkin sangat bisa tersinggung di seperti ini kan. Nah, ini menurut saya juga perlu, ya saya nggak melarang, silakan mau bermisi untuk menyebarkan agama, tapi tolong tidak dengan cara menyinggung. Ini kan miris gitu, kasihan gitu. Nanti orang bukannya ini malah jadinya konflik gitu kan karena ketersinggungan. Kita harus hati-hati juga dalam menggunakan kata. Mengkritik boleh sebenarnya, silahkan saja, tapi dengan bahasa yang dengan cara yang baik gitu. Oke. Nah, ini saya juga masih memberikan coretan terhadap kata manusia, karena seakan-akan Buddhisme itu untuk manusia saja gitu, atau menjelaskan realitas manusia saja, sangat-sangat antroposentrik. Padahal Buddhisme itu tidak antroposentrik. Mungkin untuk pencapaian kebudayaannya antroposentrik ya, tapi untuk ajarannya tidak tidak antroposentrik, karena ini berlaku juga kepada semua makhluk dalam pandangan Buddhis, dan lagi-lagi secara doktrinal seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Ini masih di halaman ke-7. Di sini saya menggarisbawahi lagi apa yang ditulis oleh Mas Daniel dalam artikelnya ini, bahwa dia menekankan bahwa jika mereka menjawab bahwa antara ini yang mereka ini yang dimaksud adalah Buddhis ya, orang-orang Buddha. Jika mereka menjawab bahwa antara keinginan dan pribadi manusia dapat dipisahkan, ini soal keinginan, maka sejujurnya mereka telah menyalahi aturan dari 8 jalan. Jadi keinginan untuk mencapai memiliki keinginan itu dalam pandangannya Mas Daniel ini itu sebuah sebuah kesalahan, sebuah ketidakkonsistenan teologis gitu. Jadi jadi dianggap bahwa keinginan ini bertentangan dengan hukum dalam jalan dalam 8 jalan ini, karena 8 jalan sendiri menurut Mas Daniel Timothy ini adalah keinginan. Nah, ini harus hati-hati ya. Kata keinginan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris itu tidak sekaya dengan kata keinginan di dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Pali. Jadi ketika kita bicara soal keinginan, ada 3 jenis keinginan. Dicatat ya ini ya. Setahu saya ada 3 jenis keinginan. Jadi keinginan ini, yang dimaksud keinginan yang membuat seseorang ini jatuh dalam penderitaan dan menjadi sebab karma buruk, adalah keinginan yang berasosiasi dengan akusala kama atau akusala cita, kesadaran yang berhubungan atau terintegrasi dengan faktor-faktor mental tidak baik. Bukan faktor mental, kesadaran yang tidak baik. Atau ya tadi akusala cita tadi. Nah, dalam bahasa Sanskerta itu disebut tresna. Dalam bahasa Pali disebut tanha. Jadi
keinginan yang dimaksud dalam Dhammacakkappavattana Sutta, dalam sutta Pemuttaroda Dharma itu, atau di dalam penjelasan 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8, adalah keinginan yang diterjemahkan sebagai tanha, sebagai nafsu keinginan. Nafsu yang akusala pastinya, yang menyebabkan terbentuknya karma buruk atau akusala kama. Jadi bukan keinginan secara netral. Itu yang pertama. Nah, kedua, keinginan yang berasosiasi dengan hal baik. Ini bisa bebas dari karma. Atau bisa juga netral. Disebut hal ya bukan baik ya, lebih disebut mulia. Itu disebut sebagai canda. Jadi misalnya saya bertekad untuk mengakhiri peperangan, itu canda. Kalau itu keinginan itu berasosiasi kepada objektivitas dari hal yang ingin dicapai, itu disebut canda. Tapi kalau di situ ada nafsu untuk melekati pencapaian itu, dan kalau misalnya nggak tercapai jadi penderita, jadi ketidakterimaan, itu tanha. Nah, ini harus dibedakan. Tanha dan juga canda itu beda. Tanha itu orientasinya adalah keinginan pribadi yang bisa sangat dilekati, yang membuat orang nggak terima. Sedangkan canda itu berorientasi pada tujuannya, pada sesuatu yang memang objektif terhadap satu keadaan itu gitu. Jadi bukan didasarkan pada kemelekatan. Itu harus yang perlu dipahami. Terus yang ketiga tadi yang sebelum saya sebutkan adalah cetana. Cetana itu netral. Dia bisa jadi berasosiasi dengan karma buruk, bisa berasosiasi dengan karma baik. Tapi yang pasti cetana itu akan menghasilkan karma, entah itu baik atau buruk. Cetana itu juga kehendak. Bisa diterjemahkan juga keinginan. Nah, ini yang perlu dipahami ketika membahas keinginan dalam konteks Buddhis. Jangan sampai malah ngawur, tidak sesuai dengan teks aslinya, tidak sesuai dengan istilah aslinya yang ada dalam bahasa Pali ataupun dalam bahasa Sanskerta. Oke. Nah, ini juga beberapa kali diulang nih oleh Mas Daniel Timothy ini masih di halaman 7. Diulang lagi bahwa menjadi baik seyogyanya sudah masuk ke dalam ranah keinginan. Nah, ini bukti ketidakpahaman. Kata keinginan ini sebenarnya kalau beliau mau terjemahkan ke yang mana? Tanha atau tresna, cetana atau canda. Jangan dicampur aduk, karena ketiga hal ini itu penggunaannya berbeda gitu. Jangan sampai tidak sesuai. Jadi keinginan itu dianggapnya satu. Ya keinginan yang membuat penderitaan, enggak. Jenis-jenis keinginan yang dimaksud keinginan itu juga penerjemahannya bisa berbeda gitu. Oke, ini sudah masuk ke dalam tahap akhir dari artikelnya Mas Daniel Timothy. Ini masih beberapa kali penggunaan tidak tepat penggunaan kata keinginan yang masih diulang-ulang, masih ada. Terus juga ada kata diterangi oleh siapa? Diterangi oleh siapa? Nggak ada yang menerangi. Kita menerangi diri kita sendiri. Ini yang lagi-lagi diulang. Ini karena Buddhisme itu mencapai pencerahan itu tidak diberikan, diusahakan oleh diri pribadi gitu. Karena kalau melekat pada sesuatu ketika tidak diberikan, kita marah, emosi gitu loh. Jadi mau apa? Ya kita harus menenangkan diri kita sendiri dengan berlatih spiritual. Spiritualitas itu latihan, sama kayak kita latihan bela diri gitu loh. Dikondisikan, jadi tidak, atau kita jadi binaraga, kita fitness, itu kan kondisi. Ya sama, pikiran, sadaran, pencerahan itu dicapai dengan cara melatih diri. Jadi bukan dengan ritual. Oke, ini terus ini di dalam halaman 8 ini juga cukup keras ya. Ini Mas Daniel Timothy ini keras sekali menyerang Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha ya.
Buddha Gautama. Dia mengatakan bahwa tindakan Buddha untuk menyelamatkan lebih banyak makhluk dengan meninggalkan keduniawian, meninggalkan istrinya. Ya, saya melihat ada tersirat makna seperti itu, dianggap sebagai apa namanya keegoisan gitu, keegoisan, dan pada dasarnya ajarannya untuk selflessness atau untuk tidak ego, untuk meninggalkan keakuan, untuk mencapai anatta, emptiness, kekosongan, itu justru didasari pada ego untuk untuk mencapai itu. Ini tadi saya sudah jelaskan perbedaan antara tanha dan cetana itu dua hal berbeda. Yang satu didasarkan oleh awija. Jadi tanha itu kebodohan, itu didasari oleh kebodohan batin, kegelapan batin. Jadi keinginan yang membabi buta atau kebencian yang membabi buta itu dasarnya adalah awija. Sedangkan keinginan untuk mencapai, bukan keinginan untuk menolong banyak makhluk, mendalami spiritualitas, itu didasarkan pada canda, keinginan yang bajik. Jadi dianggapnya bahwa pencerahan beliau itu hanya untuk dirinya saja, padahal jelas-jelas Buddha mengajar untuk banyak makhluk. Dan cara mengajarnya tidak mengajak, tapi memperkenalkan, tanpa harus mengiming-imingi, tanpa harus mengklaim bahwa Buddhisme adalah satu-satunya jalan spiritual. Tidak, Buddha tidak menjelaskan seperti itu, tidak punya tendensi seperti itu, tapi Buddha mengajar. Jadi kalau mengajar dengan cara, ayo kamu harus ikut ke sini, kamu harus mengikuti jalan ini untuk mencapai pencerahan, itu jadinya nanti orang melekati keinginan itu jadi kekotoran batin. Itu awija dasarnya, yang muncul malah tanha, bukan canda. Nah, yang dimunculkan Buddha di awal perjalanan spiritualnya ketika memutuskan meninggalkan istana, anak dan istrinya, dan menjadi pertapa, itu keinginan yang didasarkan oleh canda. Canda itu keinginan yang dasarnya itu adalah kebijaksanaan. Itu dasarnya adalah dorongan yang sifatnya itu baik, karena dia tidak hanya memikirkan orang lain. Karena dalam tradisi India di masa lalu, ketika ada seorang bangsawan meninggalkan ke anak laki-laki terutama, meninggalkan keduniawian dan meninggalkan hartanya, orang yang ditinggalkan itu masih dapat perhatian oleh keluarga yang ditinggalkannya gitu loh. Jadi keluarganya akan sangat melindungi, apalagi beliau adalah anak raja gitu yang berkuasa saat itu. Jadi terlalu gegabah mencela Buddha seperti itu menurut saya. Ini kalau misalnya di agama yang saudara-saudara yang mayor, jadi masalah nih nyerang-nyerang tokoh agamanya, apalagi nih yang sangat dihormati, itu bahaya gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh seharusnya jangan dilakukan lah, karena nanti malah membuat orang itu tidak harmonis, orang tidak respect. Jadi lebih baik kalau mau mengkritik, cukup kritik ajarannya saja. Kalau mengkritik orangnya, pribadinya, itu jadi, kalau dalam logika itu fallacy. Jadi bukan kualitas pikiran yang kita serang, tapi malah pribadi orangnya. Ini kan menjadi sesuatu yang salah. Itu kan logical fallacy. Jadi menurut saya ya itu harus diperhatikan lagi. Ya, ini apologetik yang sangat membabi buta dan sangat tidak tidak terstruktur dengan baik dan tidak punya kepekaan terhadap orang lain gitu. Ini kan penting juga kita untuk peka terhadap orang lain. Oke. Di sini yang bersangkutan, ini saya sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman saya yang Kristen, yang Katolik, atau teman-teman saya para teolog yang dekat dengan saya, yang kenal baik dengan saya mohon maaf. Bukan saya mau mengkritik kekristenan. Di sini saya hanya mau menjelaskan saja sedikit tentang apa yang saya temukan ini di sini, terutama di bagian ini. Pada akhirnya juga ini Mas Daniel Timothy ini menekankan lagi bahwa kekristenan mengajarkan bahwa penderitaan merupakan akibat dari manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Oke, itu saya bisa terima karena itu adalah ajaran dari teologi Kristen. Jadi saya mohon maaf ya kalau misalnya teman-teman, saya sekali lagi mohon maaf kalau misalnya nanti ada kata-kata yang menyinggung. Nah ini, tapi saya menghormati pandangan ini.
Tapi dalam pandangan Buddhis, penderitaan itu muncul dari diri sendiri. Jadi kita nggak boleh, dalam pandangan Buddhis ya ini ya, teologi Buddhis. Jadi tidak selayaknya kita menyalahkan orang lain ataupun atau bersandar pada sesuatu di luar kita yang kita belum bisa pastikan. Itu juga berbahaya. Bahkan kalau kita melakukan sesuatu atas dasar Tuhan dalam pandangan Buddhis, itu tidak etis, karena tindakan yang kita lakukan tidak menjadi tulus gitu, tidak menjadi apa adanya, tidak sesuai dengan tujuannya, tapi jadi didasarkan pada alasan pengagungan sesuatu gitu, untuk membesarkan nama sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kita yang sedang hidup ini. Jadi ini menurut saya yang menjadi pembeda antara Buddhisme dan juga kekristenan gitu. Jadi saya menghormati pandangan itu, tapi sebagai Buddhis, pandangan ini tidak cocok bagi doktrin Buddhisme gitu, atau doktrin agama Buddha gitu. Oke, ya lanjutkan yang tadi. Jadi kenapa Buddhisme tidak pernah menggantungkan tindakannya secara moral kepada Tuhan? Karena Buddha sendiri dalam Dhammacakkappavattana Sutta, dalam 4 kebenaran mulia, khususnya pada kebenaran kedua tentang sebab duka atau dukkha samudaya arya saca, Buddha menjelaskan bahwa ada 3 jenis nafsu. Yang pertama adalah nafsu ragawi, nafsu indrawi, yaitu disebut sebagai kama tanha. Kama tanha ini ya nafsu indrawi ya, berhubungan dengan 6 indera manusia. Yang keenam itu pikiran. Jadi pikiran dalam pandangan Buddhis itu adalah indera. Terus yang kedua adalah bawa tanha, yaitu nafsu kepada kemenjadian, keinginan untuk menjadi atau berhubungan dengan rasa ingin terus ada, ini berhubungan dengan eternalitas, itu disebut bawa tanha. Yang ketiga adalah nafsu kepada ketidakmenjadian atau pemusnahan, disebut sebagai wibawa tanha. Nah, kita abaikan yang nafsu terhadap kama, terhadap indrawi. Kita fokus kepada 2 nafsu selanjutnya, yaitu bawa dan wibawa tanha. Bawa tanha itu adalah nafsu yang berkaitan dengan eternalitas. Ini dalam pandangan filsafat disebut pandangan yang sifatnya eternalistik, atau ya bisa disebut eternalisme Buddhis lah ya. Terus yang kedua, yang ketiga tadi, wibawa tanha, yang nafsu kepada ketidakmenjadian atau pemusnahan, ini pandangan nihilis yang ditolak oleh Buddhis. Jadi pandangan eternalistik tadi, yang ya tadi bukan eternalistik Buddhis ya, tapi penolakan Buddha terhadap pandangan eternalitas dan pandangan yang sifatnya nihilistik. Jadi keabadian ditolak, kemusnahan total juga ditolak. Jadi kalau ada yang bilang kalau Buddhisme itu nihilistik, itu sebenarnya salah pandang, itu salah mengerti ajaran Buddha dan terjebak dalam pandangan yang salah tentang Buddhisme. Buddhisme menolak nihilisme. Itu ada beberapa sutta, ada banyak sekali bahkan sutta yang menjelaskan betapa Buddha menolak pandangan itu. Salah satunya misalnya teman-teman bisa cek di dalam Brahmajala Sutta. Dalam Brahmajala Sutta itu ada salah satu disebutkan di situ, ada bahwa pandangan eternalistik itu pandangan yang sangat ditolak oleh Buddha, karena pandangan yang nihilistik itu sangat ditolak oleh Buddha, karena pandangan yang nihilistik ini punya konsekuensi. Orang itu tidak lagi peduli lagi dengan hukum karma. Orang akan berlaku seenaknya karena menganggap setelah hidup ini tidak ada apa-apa lagi, kita lenyap, jadi kita nggak ada konsekuensi apa-apa. Padahal karma itu nyata, karma itu berlangsung. Jadi Buddha menolak itu gitu. Jadi emptiness, ketiadaan dalam Buddhisme itu bukan berarti lenyap dengan tidak peduli terhadap hukum sebab akibat atau konsekuensi yang berjalan dalam dunia ini gitu. Nah, satu lagi yang bawa tanha, yang eternalistik, ini salah satunya pandangan yang menolak keberadaan sesuatu adikodrati yang eternal yang akan mengatur manusia, yang kita sebut sebagai Tuhan Maha Mengatur, Tuhan personal. Jadi Buddhisme
menyembah Tuhan atau tidak meyakini keberadaan Tuhan personal yang mengatur. Karena menurut Buddhis, sesuatu yang mengatur dan serba menakut-nakuti keinginan dia untuk dimuliakan, disembah-sembah itu adalah sebuah akusala cita. Nah, karena makhluk seperti itu adalah makhluk yang akusala, jadi kami tidak menyembah sesuatu yang seperti itu. Jadi buat apa menyembah sesuatu yang kualitas batinnya berkebalikan dengan kualitas batin yang ingin kita capai. Nah, makanya Buddhisme menolak konsep personality God, karena menurut Buddhisme ada beberapa sifat dalam ketuhanan-ketuhanan yang populer itu tidak sejalan, itu yang bertentangan dengan tujuan-tujuan akhir dari Buddhisme itu sendiri. Keinginan untuk disembah itu kan aku salah, itu kan tidak baik, itu kan kesombongan gitu. Itu yang dianggap tidak baik. Dan menyembah Tuhan yang personal itu juga membuat orang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya. Jadi menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan, jadi aku harus melakukan itu. Nah, ini yang dihindari oleh Buddhisme. Jadi seorang Buddhis itu melakukan sesuatu atas dasar konsekuensi, sebab akibat, menghindari sesuatu karena sebab akibat, melakukan sesuatu juga karena sebab akibat. Dan ketika sudah tahu sebab akibat ini harus dilampaui agar seseorang mencapai pencerahan. Jadi meskipun sudah mengetahui sebab akibat, pada akhirnya harus dilampaui. Nah, pandangan eternalistik yang menganggap bahwa ada Tuhan yang maha mengatur ini akan menjebak orang kepada sifat yang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya. Ini lagi-lagi saya mohon maaf, bukan saya mau mengkritik pandangan teistik yang percaya pada Tuhan seperti itu, tapi saya hanya menjelaskan bahwa Buddhisme itu memahami Tuhan itu secara impersonal. Jadi bukan sosok, tapi sebagai sifat dari alam gitu, sebagai kesatuan alam itu sendiri. Jadi Tuhan itu ya sesuatu yang nggak mungkin kita bisa sebutkan lagi. Nibbana itu ya nggak bisa dia katakan apa-apa lagi. Dia bukan Tuhan, dan dia juga bukan Tuhan. Jadi dia ya nggak bisa didefinisikan, bahkan untuk dinyatakan sebagai Tuhan pun kata-kata itu tidak cukup gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini di di halaman 9 ini hampir terakhir, karena ini artikel atau papernya itu atau makalah ini cuma 10 halaman. Jadi ini sudah hampir terakhir, ini udah di halaman 9. Ini hampir seluruh bagiannya saya garis bawahi semua ini di halaman ini, karena ini banyak salah pandang ya. Saya coba jelaskan per paragraf ya. Oke, paragraf pertama di sini Mas Daniel Timothy ini menjelaskan bahwa permasalahan dia mempertanyakan tentang hukum sebab akibat, penderitaan, karma dan lain sebagainya yang menjadi doktrin dasar dalam Buddhisme. Tapi di sini dia mempertanyakan bahwa permasalahannya adalah dari mana para penganut Buddha, termasuk pemimpin-pemimpinnya, termasuk Sang Buddha Siddhartha Gautama, mengetahui bahwa hukum jalan jalan mulia berunsur 8 maksudnya di sini merupakan cara untuk melepaskan diri dari penderitaan. Bukankah menurut Buddhisme manusia hidup dalam fase kebodohan atau awija, yang mana tidak dapat memahami kebenaran, boro-boro melakukan kebenaran, paham aja tidak? Nah, ini sentilan yang keras, menyakitkan juga kalau yang orang-orang yang nggak sabar mungkin emosi ya. Cuma di sini saya harus menjelaskan pandangan benar yang dimaksud oleh Sang Buddha, yang diajarkan setelah Buddha mencapai pencerahan, itu berdasar pada pencerahan. Jadi pandangan benar yang dimaksud adalah pandangan yang sesuai dengan hukum alam, Dharma atau ajaran Buddha, yang menjelaskan, salah satunya menjelaskan tentang dukkha. Itu jadi jalan pertama dalam jalan mulia bersundri 8, yaitu pandangan benar, itu hanya bisa dipraktikkan ketika seseorang sudah memahami dukkha di tiga kebenaran sebelumnya. Jadi ada 4 tentang jalan ini kan ada di kebenaran keempat. Nah, tentang
tentang duka ini kan semuanya dijelaskan di kebenaran pertama sampai kebenaran ketiga. Nah, di ketiga kebenaran ini dijelaskan dengan sangat terperinci oleh Buddha apa itu duka, apa yang menyebabkan itu duka, dan ada jalan untuk melenyapkan duka, itu dijelaskan. Nah, seseorang bisa lepas dari pandangan yang salah ketika dia sudah memahami dulu hukum alam ini dan merealisasikan, bukan merealisasikan, berupaya untuk mengatasi semua hal itu gitu. Jadi bukan sudah belajar langsung bisa lepas dari awija, tidak, perlu praktek. Karena jadi kebenaran pertama tentang jalan pertama tentang pandangan benar itu semuanya berkorelasi sampai ke jalan terakhir, yaitu meditasi. Nah, itu tuh satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Jadi pandangan benar, ucapan benar, mata pencarian benar, lain sebagainya, sampai dengan meditasi benar, itu semuanya adalah satu kesatuan yang dipraktekkan secara berkesinambungan. Jadi bagaimana praktek benar ya, dia juga harus melakukan meditasi agar dia bisa menembus kebenaran tentang duka, anicca, dukkha, anatta ya, kalau dalam Buddhisme, yang sering disebut sebagai tilakana, 3 corak umum atau 3 karakteristik universal. Itu hanya bisa dipahami dengan sebaik mungkin ketika seorang melatih batinnya dalam meditasi. Jadi tidak hanya dengan pemahaman kognitif saja, ini tidak akan membuat seseorang mengetahui apa itu duka sebenarnya. Jadi, nah ini miss-nya dari Mas Daniel Timothy ini terhadap ajaran Buddha. Jadi saya sangat menyayangkan ini menulis seperti ini. Oke, ini saya lanjut lagi sedikit. Jadi masih di halaman yang ke-9 ini, lagi-lagi memaksakan doktrin kekristenan tentang Tuhan, tentang tentang dosa. Jadi penderitaan itu hanya bisa dimaknai atau bisa dipahami ketika seseorang dapat mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ini saya tidak menyangkal, itu silahkan, itu doktrin kekristenan. Cuma ketika menyebut Buddhisme tidak masuk akal dan sampai bilang Pangeran Siddhartha seperti demikian, itu menurut saya terlalu berlebihan. Karena kalau saya mau balik seperti itu pun saya bisa aja mengatakan doktrin kekristenan tidak masuk akal, tapi kan itu tidak baik, karena kita harus beragama secara secara moderat, dan harus mengedepankan toleransi antar umat beragama. Itu yang paling penting. Cuma yang saya sayangkan dari ini adalah bahwa pemahaman terhadap duka, pembebasan dan lain sebagainya, pencerahan, hukum sebab akibat, paticca samuppada, karma dan lain sebagainya tidak dikuasai dengan baik oleh Mas Daniel Timothy. Jadi saran saya pada Mas Daniel ini untuk mempelajari agama Buddha dulu secara baik sebelum memberikan kritik terhadap agama Buddha. Saya tidak anti kritik, silahkan dikritik agama Buddha kalau misalnya ada yang perlu dikritik. Tapi sebelum mengkritik harus benar-benar dikuasai tiap-tiap terminologi, jangan sampai miss dalam menggunakan term, dalam pemaknaan istilah-istilah dalam Buddhisme, dan juga pemahaman mendasar itu jangan sampai miss. Kalau miss jadi konteksnya hilang, jadinya orang mau dikenalkan kekristenan ke orang Buddhanya juga bakal bilang, lah Anda aja salah memahami ajaran Buddha, ya gimana saya percaya gitu dengan apa yang saudara wartakan gitu kan, atau kabarkan kepada kami gitu. Ini kan juga harus clear dulu gitu. Nah terus yang paling ini kan tentang Tuhan, tentang lain sebagainya. Ini sudah saya jawab tadi di bawah tanha soal nafsu tentang eternalitas. Jadi kenapa Buddhisme tidak bicara soal itu, saya sudah jelaskan tadi. Tuhan bukanlah ini titik sentral dalam pembicaraan
dalam doktrin agama Buddha atau dalam Buddhisme, karena tidak merealisasikan pencerahan. Karena bagi sang Buddha, meributkan Tuhan atau terlalu mengagung-agungkan Tuhan, kita malah mengabaikan proses kita sendiri untuk mencapai pencerahan. Jadi pencerahan itu adalah melihat ke dalam, bukan melihat sesuatu di luar kita. Itu yang terpenting gitu. Ini yang ini menjadi pembeda ya. Lagi-lagi ini pembeda, dan saya tidak mau membuat narasi seakan-akan Kristen salah, tidak. Tapi itu yang menjadi pembeda, dan ya kita harus menghormati itu gitu. Oke, selanjutnya, ini di kesimpulan ini juga ini bagian akhir dan kesimpulan ini saya tekankan lagi ke Mas Daniel Timothy, bahwa Buddhisme itu tidak menolak Tuhan dan tidak menerima Tuhan dalam tanda kutip ya. Tidak menolak Tuhan itu ya karena kami tidak bicara soal Tuhan. Kalau tidak menerima tidak menolak Tuhan dan tidak menerima Tuhan, karena Tuhan itu tidak dibicarakan dalam ranah-ranah yang digambarkan sebagai sosok gitu, tapi dia sebagai hukum gitu. Oke, jadi dalam Buddhisme, jadi saya tekankan lagi, jadi Tuhan itu pada dasarnya tidak digambarkan sebagai sesuatu yang personal. Saya tekankan sekali lagi untuk menjadi penjelas agar tidak ada kesalahpahaman di sini. Itu sudah dijelaskan dalam beberapa sutta. Yang paling epik dijelaskan oleh Buddha itu di dalam Titayatana Sutta. Dalam Titayatana Sutta itu Buddha menjelaskan bahwa seseorang yang meyakini bahwa di situ sebenarnya kritik terhadap para Brahmana yang memandang bahwa seseorang yang meyakini bahwa kebaikan bisa dicapai ketika seorang berserah diri kepada sesuatu yang mengatasinya, atau sebut saja Tuhan, terus akhirnya melakukan tindakan moral berdasarkan perintah itu, orang bisa sangat tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya. Misalnya kita andaikan saja kalau Tuhan menyuruh kita untuk membunuh sesama hanya untuk mengagungkan namanya, dan kita melakukan itu kan akhirnya kita menghilangkan sisi kemanusiaan kita atas nama sesuatu yang kita bela dan kita nggak pernah ketemui. Kita membunuh seseorang, itu kan sesuatu yang dianggap tidak bermoral dalam pandangan Buddhis. Tapi bukan berarti saya menyatakan bahwa Tuhan seperti itu. Saya tidak menyatakan seperti itu, tapi ada kemungkinan jika pandangan seperti itu mudah untuk disalahgunakan oleh penganutnya sendiri gitu. Makanya Buddha memberikan kritik itu di dalam Titayatana Sutta. Ya teman-teman, kalau tertarik dengan diskursus itu bisa cek sendiri dalam Sutta Pitaka, dalam khususnya sutta namanya Titayatana Sutta. Ya, kurang lebih begitu. Terus saya lanjutkan lagi, ini dalam lagi-lagi di sini ya saya tidak akan membahas ini. Teman-teman bisa baca sendiri di dalam teksnya Mas Daniel Timothy ini, bahwa ya lagi-lagi dikembalikan kepada Tuhan. Padahal nirwana itu lepas dari semua otoritas itu gitu. Ini sebenarnya perbedaan yang terlalu dipaksakan untuk berbentrokan. Jadi menurut saya ya kita harus saling menghormati konsep satu sama lain tanpa harus memberikan statement yang merendahkan gitu ya. Oke. Nah, ini hal lain yang menjadi saya tekankan lagi ini dalam kesimpulan Mas Daniel Timothy ini menyatakan bahwa konsep duka dalam Buddhisme sama sekali tidak konsisten dan banyak sekali kesalahan di dalamnya. Dia juga menyebutkan konsep tersebut seyogyanya hanya akan membawa manusia ke dalam paham nihilisme. Nihilisme itu sudah ditolak Buddha dalam Brahmajala Sutta. Bisa dicek, dibuka sendiri dalam Brahmajala Sutta. Di situ Buddha dengan jelas menentang paham nihilisme. Kemudian dalam Dhammacakkappavattana Sutta, dalam Dukkha Samudaya, ini kan Mas Daniel ini sudah membahas
empat kebenaran mulia itu coba dicek dalam Duka Samudaya. Dalam Duka Samudaya itu wibawa tanha yang harus dihindari itu sebenarnya penolakan Buddha terhadap nihilisme. Kok ini malah dikatakan nihilisme lagi di kesimpulan. Jadi secara keseluruhan saya ingin memberikan komentar bahwa paper ini sangat tidak sesuai dengan Buddhisme yang dimaksud dalam secara umum dan yang dianggap benar gitu. Ini melenceng dari pemahaman Buddhisme yang sebenarnya dijelaskan oleh Sang Buddha, dan upaya-upaya seperti ini kan akhirnya membuat kesan bahwa Buddhisme itu serendah itu, sehina itu, dan ini menurut saya tidak etis gitu. Jadi sebelum membahas Buddhisme dengan lebih baik, saya silakan aja bikin tulisan seperti ini, tapi saya sangat memohon pengantar dan juga pembahasan tentang Buddhismenya itu harap hati-hati menggunakan istilah, pengertian dan sebagainya itu jangan sampai tidak sesuai dengan pandangan di dalam Buddhisme itu sendiri, agar tidak menjadi kesannya itu memaksakan. Ini soalnya artikel ini saya anggap sangat memaksakan gitu. Jadi pemahaman tentang Buddhismenya belum selesai, belum clear, tapi sudah ditindih dengan dogma agama yang diyakini oleh si penulis ini. Makanya sebenarnya dalam menulis artikel ilmiah itu kita harus bebas dulu dari stigma-stigma atau sentimen-sentimen keagamaan di agama yang kita anut. Ini juga bahaya kalau sampai tercampur aduk dalam proses penelitian. Jadi meskipun kita meneliti agama, tapi kita harus bebas dulu nih dari stigma-stigma dan juga pandangan-pandangan miring terhadap agama yang kita kritik gitu atau kita bahas. Di akhir ini saya juga ingin memberikan penekanan kepada teman-teman Buddhis yang sudah menonton ini. Jangan tersinggung, jangan marah kepada saudara-saudara kita yang Kristen, karena meskipun yang menulis ini adalah seorang Kristen, tapi ini tidak mewakili seluruh umat Kristen. Jadi ini hanya oknum saja yang menggunakan pendekatan apologetik untuk menyerang Buddhisme, padahal Buddhisme nggak pernah nyerang agama lain ya. Terus buat teman-teman Kristen juga mohon maaf kalau misalnya tadi ketika saya memberikan penjelasan itu ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang kurang baik, atau ada kata-kata yang tidak sopan, mohon maaf. Dan saya tetap berharap kita semua dapat beragama dengan moderat, tidak saling menghakimi, tidak saling merendahkan, dan tetap menjaga persatuan kita sebagai warga negara, karena itu yang lebih penting. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan saya juga mohon maaf kepada para biku sangga, para bante, pada guru-guru saya yang jika nanti ada yang menyaksikan video ini, saya mohon maaf kalau ada penjelasan saya dalam Buddhisme yang kurang tepat, mohon nanti dikoreksi saja di kolom komentar. Juga yang selebihnya saya berharap teman-teman yang Buddhis juga bisa mendalami Buddhisme atau agama Buddha dengan lebih dalam. Jadi ketika ditanya oleh orang itu bisa dengan mantap dan juga dengan baik dalam memberikan penjelasan gitu, agar orang tidak salah paham. Karena memang masih sangat sedikit sekali literatur Buddhis dalam bahasa Indonesia yang beredar di kita sekarang ini, dan mungkin saya juga nanti akan berkontribusi menulis beberapa buku yang sudah saya siapkan judulnya dalam proses. Semoga nanti ketika saya sudah mulai bertugas di STABN Raden Wijaya atau Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, saya bisa segera menyelesaikan buku yang sedang saya tulis itu dan menerbitkannya agar bisa menjadi bahan bacaan untuk khalayak umum. Oke, saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat apa yang saya share ini. Saya cukupkan. Sotihotu, Namo Buddhaya, Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan selamat sore.